Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pemikir Dangkal. Mari berpendapat tanpa saling menghujat. Halo para netizen yang budiman, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, umur panjang, dan rezeki yang melimpah. Teman-teman, apakah kalian orang yang percaya dengan yang namanya ramalan atau tidak? Di posisi apapun kalian, tentunya ini bukan sesuatu yang harus dipermasalahkan. Ketika kita berbeda dengan orang lain, tentunya kita harus siap untuk menerima perbedaan tersebut. Karena percaya atau tidak percaya, yang berkaitan dengan ramalan ini sudah ada sejak zaman dahulu. Dari zaman-zaman kerajaan, baik itu di Indonesia ataupun di berbagai belahan dunia, ramalan ini sudah ada yang dilakukan oleh orang-orang yang katanya memiliki kemampuan lebih, yang bisa melihat masa depan. Jadi hal ini bukanlah satu yang baru di Indonesia ataupun di dunia. Bahkan sampai sekarang pun, saat teknologi dan modernisasi sudah mulai menguasai dunia saat ini, ramalan masih aja ada yang percaya. Dan apakah ini ada masalah? Tentu saja tidak. Tentunya kadang-kadang ramalan juga bisa dijadikan motivasi bagi seorang agar dia memiliki semangat untuk hidup ketika mendapatkan ramalan, jika ramalan itu baik. Bahkan sekarang peramal pun sampai bisa dijadikan profesi. Banyak sekali peramal-peramal yang bermunculan di media sosial, bisa juga di YouTube, di Instagram, ataupun media sosial lainnya, yang menunjukkan kemampuan mereka mungkin, ataupun ramalan-ramalan mereka yang berkaitan dengan sesuatu yang sedang happening, ataupun yang mungkin akan mudah sekali untuk viral. Itu biasanya ramalan yang berkaitan dengan artis. Untuk menyamakan pandangan kita mengenai ramalan ini adalah saya mengutip dari Google atau internet. Itu ramalan adalah usaha-usaha untuk memperoleh pengetahuan atau pertanyaan atau situasi melalui ritual tertentu. Dalam hal ini karena ramalan berkaitan dengan ritual yang berkaitan dengan supranatural, tentunya ritual-ritual ini tidak memandang atau melihat yang berdasarkan ilmu pengetahuan secara ilmiah. Bahasa lainnya untuk mudah dimengerti adalah bahwa ramalan ini adalah suatu kegiatan untuk melihat masa depan atau untuk mengetahui masa depan seperti apa yang akan terjadi, dan dilihatnya pada masa sekarang sebagai patokan tentunya agar bisa melakukan sesuatu atau menghindari sesuatu. Tetapi kita juga mengenal ramalan yang berdasarkan metode ilmiah atau ilmu pengetahuan. Misalnya apa? Ya, ramalan mengenai cuaca yang tentunya sampai sekarang yang kita ketahui di BMKG juga melakukan yang namanya ramalan cuaca, yang bahkan kita sering menjadikan patokan dari ramalan cuaca tersebut untuk bisa beraktivitas, untuk mengetahui prediksi kira-kira nanti pada berapa hari ke depan apakah cuacanya cerah, cuacanya mendung, ataupun hujan, petir, badai. Dan prediksi yang dibuat oleh badan BMKG ini banyak sekali yang tepat, ataupun kadang-kadang ada yang meleset. Dan tentunya ini juga ramalan, tapi setelah melalui proses dan metode prosedur ilmiah tertentu. Banyak sekali metode meramal yang bisa kita lihat. Yang sangat terkenal mungkin adalah metode menggunakan bola kristal yang kita lihat dalam film-film fantasi, atau mungkin di dunia nyata pun digunakan bola kristal ini. Kemudian ada juga yang menggunakan kartu, baik itu kartu tarot ataupun kartu-kartu lainnya. Kemudian ada yang menggunakan telapak tangan, dan ada juga yang menggunakan teh dalam segelas teh, kemudian ada daun teh di sana.
Dan ini adalah cara-cara yang digunakan untuk meramal dari berbagai belahan dunia, dan banyak juga di Indonesia yang menerapkan cara meramal ini. Mengenai ketepatan dari ramalan ini, itu bukan sesuatu yang bisa kita jawab ya, dan tentunya kadang-kadang yang namanya ramalan itu bisa terjadi, bisa juga tidak. Ya beda-beda tipis dengan prediksi. Mungkin kalau bahasa kita sehari-harinya itu prediksi. Kalau prediksi kan kemungkinannya itu ada dua, tetap bisa saja terjadi, bisa juga tidak. Saya tidak mempermasalahkan berkaitan dengan profesi peramal ini ataupun profesi yang berkaitan dengan supernatural ini. Tapi beberapa waktu yang lalu, pada beberapa hari yang lalu, ada sebuah kejadian ataupun postingan yang dilakukan oleh salah satu yang menganggap dirinya profesinya sebagai pawang hujan, yaitu Mbak Rara ya, yang meramal. Dan tentunya menurut saya ini momennya kurang tepat, yaitu meramal berkaitan dengan hilangnya Eril, anak Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Dan tentunya berkaitan dengan ramalan ini sebaiknya tidak dilakukan saja, karena ini masih masa-masa berduka. Mbak Rara Istiadi Wulandari ini memang sempat viral saat adanya MotoGP Mandalika kemarin, dan apalagi sempat lagi diundang di podcast Deddy Corbuzier, semakin membuat dirinya dikenang oleh masyarakat. Terlepas dari kontroversinya, terlepas dari percaya atau tidak percayanya warganet ataupun masyarakat dunia yang berkaitan dengan kemampuannya tersebut sebagai pawang hujan, tetapi saya melihat bahwa Mbak Rara ini sudah mulai seharusnya ya lebih berhati-hati ketika membuat pernyataan apapun, dan tentunya harus pilih-pilih juga ketika untuk membuat sanggap di sebuah konten yang berkaitan dengan meramal, apalagi situasi yang dihadapi sampai saat ini. Eril ini masih belum ditemukan, dan ketika yang membuat ramalan, apalagi pernyataan dari Rara ini mengatakan bahwa dia ini meramal ya, meramal yang berkaitan dengan penyebab terjadinya Eril, musibah tersebut yang terbawa arus di Sungai Are. Ya, dia mengatakan sesuatu yang mungkin membuat netizen geram, kemudian bisa membuat keluarga dari Ridwan Kamil ini tersinggung, yang mengatakan bahwa Eril ini jumawa. Rara mengatakan bahwa kejadian tersebut terjadi karena kesalahan Eril itu sendiri. Ya tentu saja kalau umpamanya berkaitan dengan hal tersebut, itu bukan sesuatu yang boleh kita buat pernyataan. Apapun yang terjadi, apapun penyebabnya, ini adalah sebuah musibah. Mungkin bagi teman-teman yang belum tahu itu apa jumawa, jumawa itu kalau dalam bahasa Indonesia itu bermakna angkuh, congkak, atau sesuatu yang sifatnya negatif lah. Dan kata-kata ini keluar dari seorang peramal yang sudah dikenal oleh masyarakat, yang sudah dikenal oleh seluruh rakyat Indonesia. Tentunya hal ini mengundang amarah dari netizen yang sampai menyerbu dari akun ataupun ya akun Instagram Rara ini lewat komentar-komentar dari netizen, yang tentunya saya sendiri pun merasa bahwa komentar dari Rara ini sangat tidak tepat, sangat-sangat tidak tepat, apalagi situasinya sampai sekarang masih belum ditemukan. Ketika ingin mengatakan bahwa Eril ini terjadi karena kesalahannya sendiri, akan lebih tepat mungkin jika Eril ini sudah ditemukan dan bisa berbentuk seperti nasihat kepada Eril bahwa dia tidak boleh jumawa misalnya, dan dia tidak boleh terlalu angkuh ketika ingin berenang tanpa pengaman di sungai Ares yang deras. Itu bisa,
kalau sudah ditemukan dan dalam kondisi selamat. Tapi sekarang kan berbeda, sampai sekarang ini masih dalam pencarian. Dan ketika dibuat pernyataan tersebut, ini menunjukkan bahwa Mbak Rara ini kurang memiliki empati, kurang merasakan apa yang dirasakan oleh keluarga dari Ridwan Kamil. Saya selaku netizen, saya selaku orang yang melihat postingan tersebut merasa ini kurang tepat ini. Mungkin ya, kalau ini sekedar untuk konten, tolonglah pilih-pilih lagi mungkin kata-katanya ataupun momennya, jangan sampai membuat pernyataan seperti itu. Bahkan dia bersikukuh kalau melihat dari ada setelah netizen membuat komentar, kemudian dia membalasnya bahwa dia bersikukuh bahwa iya, itu memang kesalahannya. Tentunya ini makin menunjukkan bahwa Mbak Rara ini kurang empati sekali. Saya tidak pernah menyalahkan Mbak Rara selama ini yang profesinya sebagai penghujan, terlepas dari ini berkaitan dengan kepercayaan atau agama kita. Saya selalu menghormati profesi apapun. Saya tidak pernah. Cuma karena ini berkaitan dengan musibah yang terjadi saat ini, yang seharusnya harus memilih momen yang tepat. Postingan atau pernyataan Mbak Rara ini sangat tidak tepat. Ya, kita mengakui bahwa setiap manusia ini pasti mempunyai kesalahan. Tapi karena saat ini dunia media sosial adalah dunia yang sangat kejam, dan track record kita terlihat di media sosial. Mungkin yang awalnya bagus pun, kalau kita membuat satu saja kesalahan, itu akan menghancurkan baik itu karir ataupun nama baik kita selama ini yang sudah bagus sebelumnya. Kalau hanya untuk kebutuhan konten, saya rasa ini bukanlah sesuatu yang harus dilakukan. Terlepas dari kemampuan Mbak Rara yang mungkin benar-benar bisa melihat masa depan, benar-benar bisa meramal, terlepas dari hal tersebut. Di sini yang kita perhatikan adalah bagaimana seharusnya kita cukup memberikan doa, memberikan support, memberikan dukungan, tanpa harus menyerang ataupun membahas sisi dari sifat seorang yang sedang mengalami musibah. Kita juga manusia biasa yang tentunya punya banyak kesalahan. Harusnya kita harus bisa menyesuaikan diri, harus bisa melihat situasi. Setahu saya ini adalah ramalan kedua setelah ramalan sebelumnya yang dilakukan Rara, yang mengatakan ketika awal-awal Eril hilang ini mengatakan bahwa Eril akan segera ditemukan melewat ramalannya. Dan sebenarnya ini pun belum tepat disampaikan oleh siapapun, baik itu peramal, baik itu mungkin syaman, mungkin sebutan kerennya, tapi ini tidak tepat. Ini berkaitan dengan musibah, ini berkaitan dengan perasaan orang yang sedang berduka, perasaan keluarga yang sedang mengalami musibah yang sebenarnya hanya perlu dukungan, tidak memerlukan prediksi. Karena ini kita memerlukan sesuatu yang pasti. Ramalan ini adalah sesuatu yang belum pasti kebenarannya, belum pasti akan terjadi. Dan nyatanya apa? Ramalan dari Mbak Rara yang menyatakan bahwa Eril akan segera ditemukan pada beberapa waktu yang lalu itu tidak tepat ataupun meleset. Dan anehnya, Rara ini masih menunjukkan dengan postingannya tadi yang menyatakan bahwa penyebab Eril ini mengalami musibah adalah karena adanya kesalahan Eril itu sendiri, bukan adanya jumawa di dalam hati Eril. Itu semakin memperburuk citra dari Mbak Rara sendiri. Kita boleh berpegang pada pendapat kita, tapi kalaupun umpamanya pendapat kita ini harus menyinggung perasaan dari seseorang,
kita harus memilih kata-kata yang lebih tepat, ataupun kalau bisa jangan sampaikan. Itu menurut pendapat saya. Ya, bagi teman-teman yang sependapat, berarti kita satu frekuensi. Tapi bagi teman-teman yang tidak sependapat, mari kita berdiskusi. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe bagi yang belum, untuk mendukung channel ini. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.